Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi implementasi pembelajaran bahasa multimodal di SD, disusun oleh kelompok 4 R005 semester 5. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi. Dosen pengampu adalah Dr. Eko Kuntarto, MPD, MKom, Eng. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah Vivit Novita Fitriani, Konita Lutfiah, Dea Anissa Ottariska, Panida Nur Fazira, Fajar Prasetyawan, dan Oji Fahroji. Materi ini merupakan materi lanjutan dari sebelumnya yaitu materi 2. Baiklah, kita lanjutkan pada materi 3 yaitu multimodality, menafsir verbal, membaca gambar, dan memahami teks. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan, yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan beberapa semiotik modes dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Hubungan yang verbal dengan yang visual. Image atau gambar memiliki beragam hubungan yang mungkin dengan verbal kata-kata. Bagi Barthes, verbal menambah atau memperluas makna image dan sebaliknya, atau verbal menjelaskan image dan sebaliknya. Sementara bagi Kress dan Van Leeuwen, komponen visual text image adalah sebuah pesan yang disusun dan diatur secara mandiri, berhubungan dengan teks verbal tapi tidak tergantung padanya. Metode. Ketika menganalisis image, kita melihat secara kritis bagaimana hubungan yang tercipta dan memiliki antara pembuat yang melihat dan objek yang ada dalam gambar. Ketiga realisasi ini menggambarkan tuntunan atau tawaran jarak sosial, kuasa serta sikap yang dimiliki oleh objek terhadap yang melihat dan sebaliknya. Metafungsi ketiga yang direalisasikan image adalah tekstual. Susunan komposisi berbeda dalam image memegang makna tekstual serta nilai informasi yang berbeda juga. Penerapan dan hasil analisis. Berikut ini contoh sederhana bagaimana langkah analisa yang dijelaskan di atas dapat diterapkan. Analisa dilakukan pada dua buah gambar yang berperan sebagai ilustrasi yang diambil dari buku bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang diterbitkan salah satu penerbit di Bandung. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi 4, pentingnya penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan pernyataan. Dengan kata lain, manusia tidak dapat dipisahkan dengan bahasa karena manusia dalam setiap aktivitasnya akan membutuhkan bahasa sebagai suatu hal yang penting dalam menjalani proses kehidupannya. Bahasa tidak hanya berbentuk bahasa verbal yaitu bahasa lisan dan tulisan, namun juga bahasa nonverbal seperti gerak, suara, objek, warna, dan sebagainya. Konsep pendekatan multimodal. Dalam konteks ini, Kress pada tahun 2003 mengusulkan pergeseran dari literasi keaksaraan ke literasi multimodal. Keaksaraan multimodal yang berkaitan dengan beberapa cara representasi yang berbeda. Hal itu tidak mudah dipinjamkan ke kompetensi yang digunakan, yang tradisional dan berorientasi ke masa lalu. Sebaliknya, keaksaraan multimodal mendukung desain yang prospektif berorientasi pada masa depan dan dimulai dari minat dan tujuan perancang. Kress 2003, 169. Pendekatan multimodal dan visualisasi. Dengan visualisasi internal, penulis mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Visualisasi eksternal, di sisi lain mengacu pada representasi nonverbal dari konteks menjadi representasi nonverbal. Visualisasi eksternal disebut sebagai representasi fisik nonverbal dari konten teks. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa terdapat beberapa aspek pentingnya yang penulis temukan sebagai berikut: keaktifan dan motivasi siswa, pembelajaran yang teratur, 3 gaya mengajar. Baik, kita masuk ke materi 5, yaitu model pembelajaran multiliterasi.
Menurut Abidin, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Tujuannya, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni 1. Kepemilikan atas peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. 2. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. 3. Peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Karakteristik model multiliterasi. Ogle et al. Dalam Abidin 2005 halaman 108 mengemukakan beberapa karakteristik model multiliterasi, yaitu 1. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. 2. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. 3. Pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat kesimpulan sendiri. 4. Pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang siswa. Yang kelima, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. Sintaks model multiliterasi investigasi. 1. Menetapkan fokus pencaharian. 2. Menetapkan lokasi pencaharian. 3. Menentukan tujuan. 4. Melaksanakan pengumpulan data. 5. Mencatat data. 6. Menganalisis data. 7. Membuat kesimpulan. 8. Memproduksi laporan. Langkah-langkah pelaksanaan modal multiliterasi investigasi. 1. Siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. 2. Siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. 3. Siswa membuat kerangka laporan. 4. Mengumpulkan dan mencatat data. Yang kelima, analisis dan sintesis. Keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Kesembilan, mempresentasikan laporan akhir. Rasa ingin tahu. Nasution dalam Hadi dan Permata 2003 halaman 3 berpendapat rasa ingin tahu adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. 1. Faktor lingkungan yang ada di rumah, yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. 2. Faktor lingkungan sekolah yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengarahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari sikap rasa ingin tahu. Upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang memungkinkan anak merasa dihargai. 2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah, hingga memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. 4. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Yang 5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Indikator rasa ingin tahu. Munandar dalam Imayasari 2015 halaman 19 mengemukakan indikator siswa memiliki rasa ingin tahu adalah: 1. Siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. Yang kedua, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga, penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Hasil belajar. Menurut Nawawi dalam Ahad Santo 2010 halaman 5 menyatakan hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Tujuan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat. Macam-macam penilaian hasil belajar. 1. Pemahaman konsep aspek kognitif. Dalam pembelajaran di SD, umumnya tes diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester, maupun ulangan umum. 2. Keterampilan proses atau aspek psikomotorik. Menurut Indrawati dalam Ahmad Susanto 2013, halaman 9, menyebutkan ada 6 aspek keterampilan proses yang meliputi observasi, klasifikasi, 21 pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan, dan melakukan eksperimen. 3. Sikap, aspek afektif. Menurut Sardiman dalam Ahmad Susanto 2013 halaman 11, sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Jenis-jenis penilaian hasil belajar. 1. Penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. 3. Penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang keempat, penilaian selektif. Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Kelima, penilaian penempatan. Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 1. Penentuan kriteria ketuntusan minimal atau KKM. 2. Format penilaian KKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.